Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah Putri Azahara, NPM 1911070039, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas E semester 3, dosen pengampu Erva Nur Rahmawati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunadaksa. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus menurut Hayward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, ataupun fisik. Yang termasuk ke dalam ABK antara lain ialah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Apa itu tunadaksa? Tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang artinya rugi, kurang, dan kata daksa berarti tubuh. Sehingga tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Penderita tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan untuk orang lain. Jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz pada tahun 2015, kelainan yang dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut. A. Tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot, tubuh, atau daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Adapun jenis-jenis penyandang tunadaksa dalam kelompok kelainan sistem otot dan rangka atau tunadaksa ortopedi adalah sebagai berikut. 1. Poliomyelitis. 2. Muscle dystrophy. 3. Alina bifida. B. Tunadaksa saraf. Tunadaksa saraf merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Menurut derajat kecacatannya, tunadaksa saraf dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Ringan, 2. Sedang, 3. Berat. Menurut letak kelainan otak dan fungsi gerak. Spastik dengan ciri-ciri seperti ada kekakuan pada bagian atau seluruh ototnya. Dyskinesia yang meliputi ahetosis atau penderita memperlihatkan gerak yang tidak kontrol. Rigid, kelakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau kepala. Ataksia, adanya gangguan keseimbangan, jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi. Jenis campuran. Seseorang mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe kelainan di atas. Karakteristik penyandang tunadaksa. A. Karakteristik kognitif. B.
karakteristik inteligensi. C. Karakteristik kepribadian. D. Karakteristik fisik. E. Karakteristik bicara atau bahasa. Faktor penyebab terjadinya tuna daksa. 1. Faktor prenatal atau sebelum kelahiran. Kelainan fungsi anggota tubuh atau ketunadaksaan yang terjadi sebelum bayi lahir atau ketika dalam kandungan dikarenakan faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Faktor yang menyebabkan bayi mengalami kelainan saat dalam kandungan adalah A. Anoksia prenatal. Hal ini disebabkan pemisahan bayi dari plasenta, penyakit anemia, kondisi jantung yang gawat, shock, dan percobaan pengguguran kandungan atau aborsi. B. Gangguan metabolisme pada ibu. C. Bayi dalam kandungan terkena radiasi. Radiasi langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat, sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. D. Ibu mengalami trauma atau kecelakaan. Trauma ini dapat mempengaruhi sistem pembentukan syaraf pusat. Misalnya, ibu yang jatuh dan mengakibatkan benturan keras pada perutnya dan secara kebetulan tepat mengenai kepala bayi, maka akan mengganggu sistem syaraf pusat. E. Infeksi atau virus yang menyerang ibu hamil sehingga mengganggu otak bayi yang dikandungnya. 2. Faktor neonatal atau saat lahir. A. Kesulitan pada bayi kelahiran karena posisi bayi yang sungsang atau bentuk pinggul ibu yang terlalu kecil. B. Pendarahan pada otak saat kelahiran. C. Kelahiran prematur. D. Penggunaan alat bantu kelahiran berupa tang saat mengalami kesulitan kelahiran sehingga mengganggu fungsi otak pada bayi. E. Gangguan plasenta yang mengakibatkan kekurangan oksigen yang dapat mengakibatkan terjadinya anoksia. F. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. G. Pemakaian anestesi yang berlebihan ketika proses operasi saat melahirkan dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi, sehingga otak mengalami kelainan struktur ataupun fungsi. 3. Postnatal atau setelah kelahiran. A. Faktor penyakit seperti meningitis atau radang selaput otak, ensifalitis, radang otak, influenza, dipteria, dan pertusis. B. Faktor kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, terkena benturan benda keras, terjatuh dari tempat yang berbahaya bagi tubuhnya, khususnya kepala yang melindungi otak. C. Pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Cara penanganan anak tuna daksa. 1. Dasar penanganan umum. Dasar penanganannya adalah memperhatikan masalah medis dan masalah rehabilitasi akibat kelainan bawaan tersebut. Pelaksanaan penanganan masalah medis dan rehabilitasi dilakukan secara dini agar dapat segera memperbaiki fungsi keseimbangan, duduk, berdiri, dan jalan. 2. Cara penanganan khusus. A. Anggota gerak atas. Masalah medis anggota gerak atas secara garis besar adalah adanya amputasi dan sisa anggota gerak berupa jari disebut kokomedia. Cara penanganan masalah medis ini adalah pemberian protesa sesuai dengan jenis amputasi. B. Anggota gerak bawah. Masalah medis utama akibat amputasi anggota gerak bawah adalah adanya kaki yang diamputasi yang fungsinya tidak sempurna. Adapun langkah-langkah penanganannya adalah
1. Pemberian protesa bagian gerak bawah. 2. Jenis latihan penggunaan protesa anggota gerak bawah. 3. Cara penanganan masalah rehabilitasi medis anak tunadaksa akibat cacat bawaan atau diperoleh. 1. Masalah diri atau ADL. 2. Masalah mobilitas. 3. Masalah psikologi sosial. 4. Masalah pendidikan. Sekian penjelasan mengenai anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunadaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.